Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa program PGSD, kemudian program hukum dan prodi teknik informatika Universitas Nusa Putra Sukabumi. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu di sesi yang ketiga ya, dengan materi yang akan kita pelajari bersama adalah tentang konsep, kemudian sumber historis, sosiologis, urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi arus sejarah bangsa Indonesia. Dari materi ini diharapkan Anda semua setelah selesai nanti bisa menjelaskan kembali konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita pelajari tentang periode pengusulan Pancasila. Sebelum masa pengusulan Pancasila, ya, sebenarnya nasionalisme bangsa Indonesia itu sudah berkembang, sudah ada, sudah tumbuh begitu. Nah, dicirikan dengan munculnya sebuah organisasi Perhimpunan Indonesia. Jadi para pemuda Indonesia sudah bergabung dalam Perhimpunan Indonesia dan makin pesat, ya, apalagi setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian periode pengusulan Pancasila ini bisa dilihat pada tanggal 29 April 1945, di mana pemerintahan Jepang itu membentuk Badan Penyelidik Usaha Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Ya, Badan Penyelidik Usaha, ya, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu tanggal 29 April tahun 1945. Kemudian di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini satu masa yang memang terjadi beberapa hal. Pertama, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya, ya, dengan materi pokoknya adalah pembicaraan tentang calon dasar negara. Apa sih dasar negara kita Indonesia ini apa? Nah, maka dibahas di masa antara 29 Mei sampai 1 Juni ya, 1945. Itu dilaksanakan oleh BPUPKI. Kemudian sidang BPUPKI yang pertama ya, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara. Jadi calon dari Pancasila, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar negara. Yang 5 itu apa? Pertama adalah pri-kebangsaan. Itu pertamanya. Yang keduanya adalah pri-kemanusiaan. Yang ketiga, pri-ketuhanan. Yang keempat, pri-kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kalau dilihat dari susunan yang 5 barusan, tentunya yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ini sebagai dasar, tapi belum mengerucut seperti halnya sila-sila Pancasila saat ini. Kemudian sidang BPUPKI yang pertama ini juga terjadi pada tanggal 30 Mei 1945. Kita lihat Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan teori-teori negara. Yakni pertama adalah teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua adalah paham negara kelas. Dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan 5 sila sebagai calon dari Pancasila ini. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Itu dari Pak Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Sila yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Dan sila keenam adalah ketuhanan dan
yang berkebudayaan. Jadi itu 5 sila yang disodorkan oleh Insinyur Soekarno sebagai 5 dasar calon Pancasila, ya, 5 dasar negara. Kalau kita lihat dari susunan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, itu belum sesuai dengan sila-sila Pancasila seperti sekarang ini. Kemudian periode perumusan Pancasila oleh sidang BPUPKI pertama ini alternatifnya adalah yaitu Trisila dan Ekasila. Ya. Trisila itu yang pertama adalah sosionasionalisme. Yang keduanya sosiodemokrasi. Yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Itu Trisila. Ya. Yang waktu itu dicanangkan. Kemudian Ekasilanya Bung Karno menambahkan nilai gotong royong yang merupakan bagian dari Ekasila. Kemudian perumusan ini sampailah kepada tanggal 22 Juni 1945, di mana pada tanggal tersebut lahir yang disebut dengan Piagam Jakarta. Perdebatan dasar negara dari kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam serta nasionalis Kristen saat itu. Maka rumusan Piagam Jakarta dapat dilihat ya oleh Anda semua di berbagai sumber ya, dan itu bunyinya hampir sudah mendekati dan mirip dengan sila-sila Pancasila yang sekarang ini. Sehingga Piagam Jakarta sebagai dasar ya, negara Indonesia yaitu Pancasila. Apa yang tercantum dalam Piagam Jakarta ini? Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi isi Piagam Jakarta ini diterima oleh para tokoh bangsa, termasuk tokoh ulama, ya, baik dari Muhammadiyah, dari PSI, kemudian dari NU juga menerima semua, ya, isi Piagam Jakarta ini. Karena kalau kita lihat dari isinya itu hampir semua sama kecuali sila pertama, ya, ketuhanannya dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ada kalimat itu. Dan akhirnya sampai saat ini kalimat itu dihilangkan dan yang tercantum adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Piagam Jakarta sudah menyerupai dan mendekati kepada nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sekarang ini, atau sila Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Itu saja pertemuan yang ketiga yang perlu saya sampaikan. Silahkan pelajari lebih lanjut, buka linknya, ya. Di situ ada materi yang disampaikan, ada PowerPoint-nya, kemudian ada lecture note-nya, kemudian juga ada kuis dan ada tugas yang harus dikerjakan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.